Oke, Mas. Oke, Mas. Oke, kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan mencoba untuk membahas apa ya? Membahas latihan soal, tapi latihan soalnya dari mana nih ya? Dari soal UH juga ya, sama kayak tadi kelas 7 ya. Ya, jadi kan sebenarnya mirip-mirip ya. Cuma nanti di STS ini ada keterangannya. Jadi kalian tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, nanti ada keterangannya. Nah, mungkin kan masih penasaran juga nih, gimana sih itu yang UH tuh kok bisa sih ya waktu itu nilainya bagus banget ya. Kita nggak apa-apa ya pakai soal itu juga. Latihan STS dari soal UH. Oke. Boleh kalian juga sambil buka LMS-nya ya. Kalau mau cek. Burhayu izin off cam ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari soal UH. Nah, ini ya. Sudah tidak ada passwordnya. Nah, nanti itu tipenya seperti ini. Ya, waktu UH juga ada nih. Tipenya seperti ini, ada tabelnya, kemudian kalian diminta konversi. Nah, kalau ada tabelnya seperti ini, sebetulnya mudah ya. Kalian tinggal memasukkan heksanya. Ini dari heksa ke desimal. Dari heksa ke desimal. Berarti yang perlu kalian masukkan adalah heksanya ke tabel ini, yaitu A6B. Nah, yang masih bingung, Bu, ini dari kanan apa dari kiri? Pokoknya dia tuh posisinya tetap sama. Kalian nggak boleh mengubah dia jadi, misalkan jadi di sini A6B. Ini beda nilainya, ya. Jadi harus sama posisinya. Yaitu A6B. Oke, nah berikutnya kalau sudah seperti ini, nanti di kertas-kertas coretannya kalian boleh pindahkan lagi tabelnya, karena kan mungkin kalian tidak bisa mencoret-coret kalau di layar. 256. Oke, A6B. Nah, kita harus tahu dulu nih, A itu berapa angka desimalnya? Kelas 8? 10. 10. 6. B itu? 11. 11. Oke. Ke bawah dikali. Ya. 256 dikali 10, 2560. Ditambah 16 dikali 6. 16 kali 6 berapa? 6 kali 6, 36. 96 ya. Ditambah 1 kali 11, 11. Ya. Kemudian baru dijumlahkan. 2560 ditambah 96. 6, 15, 6, 2. Ini dasar ya. Kalau matematikanya masih bingung, masalah nih. Nah, berarti hasilnya adalah 2667. Gitu. Jadi dijumlahkan 2560 ditambah 96 ditambah 11. Sama dengan 2667. Ya. Oke. Jadi mapel informatika ini sebenarnya tantangan banget ya. Karena kan mungkin kalau kalian tanyakan ke orang tua kalian, dulu mama papa nggak belajar kayak gini gitu. Karena ya itu, teknologi itu terus berkembang. Mungkin nanti anak-anak kalian udah nggak belajar kayak gini lagi, mungkin lebih sulit dari ini gitu ya. Nah kan terus berkembang ya. Jadi ya udah kita mempelajari di masanya kita aja, yaitu di masa kalian sekarang gitu ya. Jadi kalian jangan langsung pesimis, duh mana nggak ada yang buat ditanya lagi di rumah. Ibu dapat A6B dari mana? A6B itu dari soalnya sayang. A6B.
Narsa. A6B itu dari soalnya. Mabinjo. Diminta konversi dari heksa A6B ke desimal. Nih, angka 16 ini adalah basisnya si heksadesimal. Oke, Marsa? Oke, Ibu. Siap. Berikutnya, nomor 2. Sistem bilangan yang menggunakan angka dan huruf disebut dengan bilangan apa? Apakah biner? Heksadesimal. Heksadesimal ya. Wow. Biner 1 dan 0 ya. Heksadesimal 0 sampai 9, A sampai F. Itu dari mana, Bu? Itu ketentuannya. Ya. Kemudian yang merupakan fungsi dari sistem operasi. Oke, Bu, saya nggak paham sama pernyataan ini gitu, bingung artinya apa sih? Nah, seenggaknya gini, kalian tahu sistem operasi itu adalah perangkat lunak atau software. Kalau dia bilang tentang perangkat masukan, ini jelas hardware, berarti nomor 1 itu jelas salah. Kemudian nomor 4 mengaliri arus listrik, ini juga hardware, ini fungsinya charger kan. Nah, berarti ini juga salah. Ya udah, kalau bingung gitu ya, misalkan nggak ada pengetahuan ini nih sebelumnya, ya udah nanti kalian baca yang inilah yang apa mendekati atau yang masih nyambung-nyambung, yaitu mengontrol fungsi Bapak perangkat. kemana? HP Ibu nggak tahu di mana. Ya, jadi mengontrol fungsi perangkat keras maksudnya gimana sih, Bu? Kok dia mengontrol fungsi perangkat keras sama software, maksudnya gimana menghubungkan operasi yang menjalankan. Jadi gini contohnya, misalkan nih, di sini Bu Raha yang pertama pakai apa namanya hardware-nya itu pakai Wacom. Kemudian Bu Raha mau pakai nih di Zoom ini, ya kan? Di Zoom ini Bu Raha mau pakai Wacom gitu kan. Nah, artinya kan Bu Raha harus install driver si Wacom itu kan. Nah, ketika install, biasanya kan kalian juga sering nih install driver atau install aplikasi. Pasti kan kalian harus memilih apakah laptopnya itu macOS ataukah Windows gitu kan. Kalian harus milih. Pasti kan kalian milihnya sesuai dengan jenis laptop kalian. Misalkan nih, Bu Rahai pakainya Windows. Ya udah, berarti Bu Rahai download drivernya itu yang Windows. Kayak save kalian tuh, save-nya ada versi Windows, ada versi macOS. Ketika nggak sesuai kalian macOS tapi downloadnya Windows, dia nggak akan bisa. Jadi fungsinya sistem operasi itu ya untuk menghubungkan hardware dengan softwarenya, bisa mengontrol sehingga bisa bekerja tuh kayak gitu, ya. Tuh, jadi di bagian ini yang betul adalah nomor 2 dan 3. Gitu. Kayak masih banyak yang bingung untuk kemarin. Bu, ya. Maaf, kan nggak ngerti, Bu. Siapa? Kenapa? Ibu. Si ngerti, Bu, yang Jihan sama Alicia. Tadi dia sistem operasi. Sistem operasi itu apa aja sih contohnya? Coba kelas 8 masih ingat nggak sistem operasi contohnya apa? Sistem operasi itu ada Windows, OS, Linux, ada macOS, ada Linux gitu ya. Iya, itu kan software ya. Iya kan? Jadi ketika ada 4 pernyataan seperti ini, berarti yang hardware, yang udah jelas-jelas hardware berarti salah dong. Iya nggak? Nomor 1 dan 4 itu berarti salah dong. Jadi kalau kalian pilih 1 dan 4 itu pasti salah gitu. Jadi yang benar, sistem operasi itu berfungsi untuk mengontrol fungsi perangkat keras tadi agar terhubung dengan si softwarenya. Jadi software sama hardware-nya itu terhubung, bisa bekerja sama. Contohnya tadi Wacom sama Zoom ini gitu. Bu Rahayu harus install driver Wacom yang Windows supaya apa? Supaya bisa nyambung nih, supaya bisa terhubung. Karena kalau Bu Rahai pakai drivernya yang macOS, pas install si Wacom ini ya nggak akan nyambung kan. Makanya itu fungsinya si sistem operasi. Gitu.
Alisa, dan Zihan. Oke, dapat ya? Oke, Bu. Ya, Bu, makasih. Sama-sama. Nah, ini dia kesukaan kelas 8 nih. Oke. Oh my God. Oh no, oh my God. Ya, Why? oke, ini I adalah almost everything. ini adalah gerbang logikanya tuh. Sampai soalnya aja nggak muat satu screen loh, Bu. Nah, ini dia. Oke, ini ya. Jadi gimana sih? Kalau sekarang mungkin udah banyak yang paham nih. Yang Bu, ini ulangan. Iya, ini yang ulangan kemarin. Kan kita belum bahas juga kan ya. Dan soalnya kan mirip-mirip, cuma bedanya ada keterangannya aja gitu. Jadi nanti di sini ada keterangan tambahan nih. Keterangan gitu, keterangan. Satu misalkan gerbang N. Gerbang N di sini ada ya. Gerbang N itu kan yang ini nih. Nah, gerbang N itu apa sih? Dan tahu nggak? Jika ada 0, maka hasilnya 0. Gerbang OR. Jika ada 1, hasilnya 1. Gerbang NOT OR. Jika ada 1, hasilnya 0. Nanti ada keterangannya nih, tapi nanti berupa kalimat. Nggak kayak gini ya. Keterangannya misalkan N itu adalah jika input ada 0, maka outputnya menjadi 0 gitu keterangannya. Tapi di sini kita singkat seperti ini dulu. Oke, sekarang kita kita perlu tahu dulu nih, jadinya output si X itu hasilnya apa sih? X itu adalah gerbang OR. Nanti juga di sini ada keterangannya kayak gini. Jadi ini ada gerbang OR, ini ada gerbang NaN. Oh, ini NaN ya. NaN itu berarti apa? NaN itu kebalikan dari N. N itu tadi jika 0 maka 0, berarti NaN itu jika 0 maka 1. Ya, ini gerbang N. Oke, udah dapet nih. Nah, sekarang X itu adalah OR. X itu OR. Nah, X itu OR nih. OR itu katanya jika 1 maka 1. Yang ke X itu dari A sama dari B. Jadi kalian tuh harus tahu nih yang masuk ke gerbangnya itu siapa aja. Ini A dan B, ini 1, 1, 1. A itu 1, B itu 1. 1, 1. Di OR hasilnya berapa? Hasilnya apa? 1 apa 0? 1. 1. Kenapa? Karena ada 1. Sekarang huruf Y. Yaitu di not N. Not N itu jika ada 0 maka 1. Nah, ini ada 0-nya enggak? Nggak ada. Enggak ada. Berarti hasilnya 0. Wah. Buku bisa 0 ya karena enggak ada 0-nya. Kalau ada 0-nya ya hasilnya 1 gitu. Sekarang Z. Z itu N. Jika ada 0 maka hasilnya 0. Ada 0-nya enggak? Nggak ada. Enggak ada. Maka hasilnya? Wah. Maka hasilnya apa? Jangan wah-wah dulu nih. 1 kan. Tuh ya. Si Z itu kan A sama C ya. A sama C. Ini bagian paling panjang. Ya. Gimana nih? Jadi jawabannya 1, 0, 1. Bu, nanti nomor soalnya berapa? Kenapa? Nomor soalnya berapa? Nomor soalnya berapa? Soalnya ada 50. Why? Soalnya ada 50. Jadi ini tadi jawabannya 1, 0, 1 yang ini. Oke. Bisa nggak? Kita ngerjainnya yang ini dulu, yang kayak gini-gini dulu ya. Why? Hapus. Kenapa 50? Nggak bisa sudah bersama-sama Pak. Nah, soal berikutnya tentang ini juga nggak? Nah, sama ya. Oke. Jangan kalian terdistract sama ini ya, sama Ibu ini kalau biru apa? Ini sebenarnya ada aplikasinya, cuma kan durasinya harus menyesuaikan lagi. Ya, jika output X pada gerbang logika tersebut adalah 0, ini hasilnya 0 nih. Hasilnya 0. Bu, maaf Bu, saya boleh tahu nama aplikasinya nggak Bu? Soalnya kalau misalnya aplikasi kayak gitu kan bisa buat bantu belajar nggak sih Bu? Nama apanya? Aplikasinya? Iya. Aplikasinya ada namanya Logically. Boleh ditulis di chat nggak Bu? Saya nggak ngerti tulisannya kayak gimana. Nih,
Bentar. Hmm. Logically. Yakin nih mau tahu aplikasinya? Yakin Bu, buat belajar Bu. Palingan berguna nanti malam kalau misalnya males belajar ngeliatin angka-angka Bu. Oh gitu. Ini mana dia ya? Logically. Nih. Logic.ly. Logically. Jadi sebenarnya kalau di sini nih, kalau di sini mah ya gampang. Kalau misalkan ketika inputnya 1, outputnya 0, masuk ke gerbang not and, maka jadi apa dia gitu. Gitu. Jadi apa dia ke sini. Nah, nanti apa nih? Jadi apa kalau not and tadi? Tuh, Jika warnanya 0 berubah jadi 1. Wah, Nah, warnanya biru tuh yang keluar. Berarti not n itu jika ada 0 maka dia 1. 1 kayak gitu. Biru kan yang keluar kan? Nah, coba kita ubah kalau si not n ini sama-sama 1. Nah, warnanya apa? Putih sama dengan 0. Karena dia nggak ada nolnya. Ingat, not n itu ketika nggak ada nolnya, hasilnya 0. Gitu. Ini aplikasinya. Kalau aplikasi ini mah kita nggak usah ngafalin, ya nggak? Oke? Ya, kita lanjut ya ke yang tadi ya. Namanya logic.ly. Logically, wait. Logically. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Oke. Ini hasilnya 0, X-nya itu 0, katanya X-nya itu 0. Di sini X-nya 0. Nah, berarti dia mundur nih. Ini adalah gerbang SOR. SOR itu apa? Apa? Jika inputnya sama maka hasilnya 0. Iya, jika semua inputnya sama, maka sama dengan 0. Susah banget nih. Oke, berarti di sini bisa kita pilih ya kan? Dia kan ini hasilnya 0. Berarti kita bisa pilih, boleh dong di sini Bu Rahai mau bilang 0, 0. Ya kan? Karena kan sama. Yang penting inputnya sama. Ya udah sama-sama 0. Atau boleh juga Bu Rahai pakai 1 sama 1. Kenapa? Kan sama-sama 1. Yang nggak boleh itu adalah di sini 1, di sini 0. Kenapa? Karena ini berbeda. Gitu ya. Jadi ketika di SOR itu ketentuannya jika inputnya sama maka hasilnya 0. Maka Bu Rahayu harus memilih inputnya sama. Contoh misalkan 1, 1. Kita udah dapat nih yang C1, ya kan? Langsung ketemu ya jawabannya. Ini yang jawabannya ada banyak itu. Makanya kan tadi kemungkinan Nah, bisa banyak, bisa A, B, C. Iya, betul. Nah, 1, tapi nanti di STS enggak ya? Di STS itu semua jawaban single. Ini udah jawaban banyak, terus abis itu, ya sedih deh pokoknya kalau diceritain ya. 1 melewati gerbang not. Not itu adalah kebalikan. Kebalikan. 1 kebalikan dari 0. 7. Gitu ya. 1 dia melewati not, dia berubah jadi 0. Terus dia melewati OR. OR itu ingat, OR itu kalau ada satunya hasilnya 1. Nah ini hasilnya 0, berarti nggak boleh ada apa? 1. Nggak boleh ada 1. 1, 1. Boleh kayak gini ya? Gimana? 0, 0. Gini kok 1, 1 sih? Kan dia nggak boleh ada satunya. Berarti 0, 0, ya kan? Karena kalau Bu Rahai buat gini ada satunya, dia kan nanti hasilnya 1 gitu. Jadi harus 0, 0. Jadi jawabannya 0, 0, 1. Ya enggak? Iya sih. Oke. Bu, Yes. tapi kalau pakai yang A sama B bisa nggak, Bu? Yang pakai A sama B maksudnya?
Enggak yang pilihan yang 010 sama 110. Kita coba ya. Ini misalkan kita buatnya, dia kan tadi kalau sama maka dia hasilnya 0 ya. Nah, berarti misalkan kita buatnya di sini 0, 0. Ini kan sama nih 0, 0. Oke, berarti ini terakhirnya 0 nih, yang C-nya 0. Di sini 0. Oke, dia melewati gerbang not. Berarti dari 0 jadi 1. Ya kan? Kemudian dia melewati gerbang OR. OR itu jika ada 1 maka hasilnya 1. Berarti boleh 1, 0, boleh 0, 1, ya nggak? Atau boleh juga 1, 1. Bener nggak? Yang penting kan ada satunya. Boleh 1, 1, boleh 1, 0, boleh 0, 1. Jadi ini tuh jawabannya 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Tuh, ada 4 malah tuh jawabannya. Yang paling salah Oh ya, ini bagian yang 3 jawaban yang benar tapi semua satu salah. Iya, betul. Oke? Ya, kayak gitu. Cara ngerjainnya. Masih bingung nggak? Bu, saya ingat waktu ngerjain itu, Bu. Saya nggak Berarti- pakai cara yang benar, cuman masih terbenar kayaknya gara-gara itu deh banyak banget yang bisa benar. Iya, ya. Iya juga ya. Ibu berarti kalau kata ibu nggak usah dihafalin. Nanti pas ujian boleh dibuka dong webnya. Maksudnya nggak ngerti. Dibuka webnya apa? Bu, boleh bawa kalkulator nggak? Enggak dong. Ah, Apa? maksudnya kalkulator yang gimana? Enggak boleh. Di SAS nggak boleh. Oke, nah ini sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Sistem bilangan yang digunakan pada komputer adalah bilangan biner berbasis 2. Heksadesimal berbasis berapa? 16. 16. 16. Nih soal-soal Yes. tipe-tipe bonus gini harus benar ya. Setidaknya gitu kan. Oke, input device. Satu. Kelompok 1. Kelompok 2 apa? 1. Kelompok Storage device. storage device. Kelompok 3 Output. output device. Kelompok 4 CPU. oke, processing device tuh. Sistem bilangan menggunakan radix atau basis 16 heksadesimal, huruf F. F. 15. 15. Ada yang masih bingung? Masih Huruf C berapa huruf C? 12. C 10, 11, 12. 12 ya. Nah, Oke, ini. Hasil dari input 1 di N dengan input 3. 1 N input 3. Kemudian input 2 di OR dengan input 3. Oke. Nah, ketentuannya N itu apa? N itu jika ada 0 maka dia 0. Sedangkan OR itu jika ada 1 maka dia 1. Ketentuannya seperti ini. Nah, nomor 1 di N dengan nomor 3 ini. 1 dan 3. N. Ada angka nolnya nggak? nggak ada. Nggak ada. Berarti jawabannya 1. Gitu. Ini 0, ini 0. Ada angka nolnya? Ada. Jawabannya 0. Kok 0. bisa 0, Bu? Karena jika 0 maka 0. Sekarang yang OR. Jika ada satunya, maka dia hasilnya 1. 1. Nah, input 2 di OR dengan input 3. Berarti ini 1. Ya kan? Input 2 dengan input 3 berarti ini 1. Berarti jawabannya 1, 0, 1, 1. Atas bawah teh. Oh, atas bawah. Gitu ya. Ini masih bingung nggak? Nanti ketentuannya ada ya. Pastikan kalian bisa paham dengan keterangannya ya. Ibu, kok atas bawah, Bu? Iya, atas bawah. Karena kan tabelnya memang seperti itu. Karena Burahai maunya atas bawah. Berturut-turut. Kalau kiri kanan kan itu kan 2 itu. Jadinya nggak masuk akal. Atas bawah memang tabelnya.
Oke. Konversi kode biner. Nah, coba nih. Nggak usah pakai kalkulator ya. Nanti kan kenyataannya besok nggak ada kalkulator. Bu, aku zoomnya layar hitam semua. Coba rejoin. Ya, coba rejoin, Mel. Coba ya, Mel. Udah bisa? Udah bisa. Oke, sip. Alhamdulillah. Nah, gimana nih teman-teman caranya? Masih ingat nggak? Nah, Dibagi- masih ingat. dibagi 7. Nah, 111101111. Dari biner ke heksa itu dibagi 2 kelompok. Oke. 1, 2, 4. 4 tambah 2 tambah 1 berapa? 5, 7. No, 7. 1, 2, 4, 8. 7, Cok. 8 tambah 4, 12 tambah 4 tambah 2, 4. No, 14 huruf apa? 7. Udah gue bilang. 7. 7. Bu, ini 1248 dari mana? Itu selalu 1248 dari digit biner. Ya. Jadi kalau dia dari biner ke heksa dibagi 2 kelompok, ini si biner yang ada di soalnya ini kalian bagi 2 kelompok. Kemudian kalian konversi mereka masing-masing ke desimal. Baru kalau lebih dari 10 konversi dia ke huruf. Begitu. Jadi jawabannya E7. E7. Oke, Bu, next. di bawah itu kayak ada pangkat di bawah itu apa sih, Bu? Yang kayak angka di bawah kecil itu, Bu? Saya pusing. Ini adalah basisnya. Jadi sebenarnya kalian kalau lihat ini berarti ini heksa. 16 kan tadi kan katanya basisnya heksa. 2 itu basisnya biner. 10 itu basisnya Gimana? desimal. Jadi kalau oktal itu basisnya 8. Jadi Kirain kalau itu kayak ada- reverse pangkat, Bu. Jadi kalau ada angka 102 berarti dia biner. Kalau ada angka B9 16 berarti dia heksa. Kalau ada angka 98 berarti dia oktal. Kalau ada angka 78 berarti di bawahnya 10 berarti dia desimal gitu. Desimal, oktal, heksa, biner. Ya, Ibu, ya. Bu. Kalau Ya. misalnya 842 itu kan kalau ditambahin selalu sama dong, Bu. Bahasa jawabannya sama semua. 842. Maksudnya gimana ya? 8 1 2 4 Ada 8 1010 ya? Yang di hah? 1 2 4 8 ini kan. Jadi kan gini. 1 2 4 8 itu kan ketentuan si binernya. 1 2 4 8. Maksudnya maksud Alisa gimana ya? 1 2 4 8. 1 2 4 8. Kan ini sama semua, Bu. Berarti jawabannya sama terus dong. Maksudnya kan tergantung dia ini, tergantung digit binernya. Oh. Coba Oke, kalau Bu. kalau ini Ya, Alisha, Bu. kalau ini Alisha berapa ini? Hah? Kalau ini berapa? 14 ya? 11. 11. Kalau yang ini? Ini berapa hasilnya? Ibu. 3. Iya ya, Bu. 11 itu huruf apa? A. Ya sih, iya A. A itu 10. B, Bu. Apa? B 3. Oke? Vitamin aja, Bu. Bu, B3, Bu. Oke, Bu. Kayak apa, Yoga? Vitamin, Bu. B3. Oh iya ya, untung nggak B. Oke, lanjut dulu ya. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya ada satu sinyal keluaran antara 1 atau 0. Ya. Kemudian ini tadi udah pada paham semua nih, output device itu katanya kelompok 3. Oke, kemudian yang dimaksud dengan komputer itu pasti alat elektronik.
Ada apanya sih dia? Pasti ada input device-nya, ada output device-nya, kemudian diolah, disimpan gitu. Ya. Ini yang nomor 2 alat elektronik juga, tapi output device-nya dia bilang keyboard. Keyboard itu input device, bukan output device. Ya, jadi pernyataan-pernyataan yang menjebak seperti ini ya. Disiplin ilmu itu informatika, bukan komputer. Biologi, IPA itu disiplin ilmu, informatika gitu ya. Tapi kalau komputernya itu alatnya gitu. Gimana ya, Yoga? Yang soal tentang ada kayak alat elektronik yang komputasian itu apa, Bu? Semuanya benar Bu waktu itu, Bu? Ya ini. Satu lagi, Bu. Yang ada kayak komputasian gitu, Bu, tulisannya. Emang ya? Coba deh nanti ya, semoga ketemu. Oke, tabel di atas merupakan sebuah tabel kebenaran dari inputnya 1, outputnya inputnya 1, hasilnya 1. Berarti ini nih kalau kalian bisa simpulkan nih. Berarti kalau kalian simpulkan, jika ada satunya, maka dia 1 ya? Ya kan? Jika ada 1 di inputnya, maka dia hasilnya 1. Nah, ini nggak ada satunya, maka dia 0. Ya nggak? Berarti itu tabel kebenaran OR. Kenapa? Karena OR itu jika ada input 1, hasilnya 1. Kalau dia tidak ada satunya, maka hasilnya 0. Gitu. Ya. Jadi bisa kalian simpulkan dari tabelnya. Oke. Nah. Tadi apa nih? OR ya? Ini juga nih. Ini dinyatakan dengan byte. Kilobyte, hexabyte. Gitu ya. Bu, kenapa nggak bit gitu kan? Bu, kenapa nggak bit? Contohnya kayak, kamu tingginya berapa cm? Nggak mungkin kan? Kamu tingginya berapa milimeter gitu? Nggak mungkin yang kecilnya kan? Kamu beli hard disk nggak mungkin kan? Kamu beli hard disk yang berapa bit? Gitu. Pasti kan kamu ditanya untuk kapasitas memori satuannya byte, ya kan? Karena kalau bit jadi kebanyakan dong nanti. Saya beli hard disk yang berapa bit? 1.248.000 bit. Kan nggak lucu ya. Jadi ya pakainya byte gitu, berapa gigabyte, berapa terabyte, berapa petabyte gitu. Kamu tingginya berapa sentimeter, nggak ada tinggi kamu berapa milimeter. Paling kecil apa sih? Milimeter. Lebih kecil lagi. Ada kecil, lebih kecil lagi kan, kayak gitu kan nggak mungkin ya. Jadi satuan terkecilnya boleh lah bit ya. Oke, gerbang N akan menghasilkan nilai true. Ini sering banget bingung. True itu adalah apa? Nih. Satu. True itu adalah benar. Nilainya benar. False itu adalah 0. Nilainya salah. Atau boleh ini on, boleh juga ini off. Atau boleh ini tegangan tinggi, boleh ini tegangan rendah. Gerbang N menghasilkan nilai true, artinya menghasilkan nilai 1. Jika semua inputnya bernilai 1. N itu jika semua 1, maka hasilnya ini semua. Semua 1, maka hasilnya 1. Atau jika ada nolnya, maka dia 0. Jika ada nolnya, maka dia 0. Berarti dia nggak boleh ada nolnya. Berarti apa? Berarti semua harus 1 dong. Jadi, gerbang N akan menghasilkan nilai true, nilai 1, jika semua inputnya bernilai 1. 1. False itu 0. Positif itu bisa 1 juta. Bisa 2.000. True itu 1, ini 0. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C.
Gitu. Kemarin masih bingung nih, true sama false aja masih bingung. Ke-distract sama kata positif. Bu, 1 itu kan positif, tapi 1000 positif loh, gitu. 2 positif, 9 positif. Jadi ya kita pakainya kan maunya tetap angka 1. Angka 1 dari pilihan ini cuma true aja. Gitu. Oke, berikutnya otak. Udah ada kata kunci otak, berarti jawabannya CPU. Monitor itu apa? Ini termasuk output device. SSD, storage device. Keyboard, input device. CPU, dia otak komputer. Memproses input, menyimpan, dan hasil keluaran. Oke. Dalam suatu kemasan IC, integrated circuit, terdapat beberapa gate atau gerbang yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logika. Output akan dinyatakan salah atau bernilai 0 apabila semua inputnya sama. Berarti itu tadi apa? SOR ya. SOR itu keterangannya jika semua inputnya sama, maka hasilnya 0. Gitu. Misal. Nanti kalau misalkan ada kayak gini-gini, terus kalian bingung nih. Kan kalian misalkan nggak hafal banget gitu ya. Kalian boleh cek di soal-soal sebelumnya. Pasti kan ada yang di gerbang logika tadi, kan pasti ada keterangan-keterangannya tuh. Kalian boleh tuh cek-recek di situ, di soal-soal yang lain ya. Gitu. Tinggal nanti disamakan tuh. Keterangannya, Bu? Apa? Ada keterangannya? Ada keterangannya. Di soal-soal kayak gini akan ada keterangannya. Jadi ketika kalian nemu soal kayak gini yang kalian nggak tahu ini apa, X NOR itu kayak gimana, N itu kayak gimana, NOR itu kayak gimana, silakan kalian cari soal yang ada keterangannya. Oke? Ya? Bu, maksud keterangannya syarat. Apa? Maksud keterangannya keterangan simbol-simbol doang, Bu. Iya, jadi misalkan nih nanti di soalnya itu, Ya, nanti deh, kira di syarat. soal, iya syaratnya, di soal remedial deh, kemarin Burhai bikin kayak gitu. Jadi di soalnya ini ada, bukan cuma ini or, bukan cuma gini, tapi di soalnya ada keterangannya, misalkan di bawahnya keterangan or, jika ada 1 maka hasilnya 1 gitu. Serius, Bu? Iya, ada keterangan kayak gini, Alhamdulillah, makasih, tapi Bu. ada beberapa. Di bagian soal-soal gate aja yang ada keterangan kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat soal yang pernyataan kayak tadi, kalian boleh cek gitu ya di soal-soal lain, ada yang ada keterangannya. Kalau misalkan ada yang benar-benar ternyata kebetulan sama, ya bisa jadi. Tapi kalau ternyata ada yang beda, ya kalian bisa bandingkan gitu, yang benar, yang salah, yang mana. Tapi kan itu masih harus ingat gimana logiknya bekerja. Apa ya itu? Di chat. Oke, kita lanjut. Tadi X, Y, Z. Sama seperti tadi. A itu di sini 0, B itu 1, C itu 1. Oke, X itu adalah gerbang OR. Gerbang OR itu jika 1, maka hasilnya 1. Jika ada 1, maka hasilnya 1. Yang melewati gerbang X adalah A dan B. A itu 0, B itu 1. Ada satunya, berarti hasilnya 1. Kita bisa simpulkan bahwa X itu 1. Kemudian Y itu not N. Not N itu adalah jika ada 0 hasilnya 1. A itu 0, B itu 1. Dia di not N. Di not N, maka hasilnya ada 0-nya nih. Ada 0-nya, maka hasilnya 1. Berarti kita juga bisa dapat di sini Y-nya 1. Kemudian di Z, Z itu adalah N. N itu jika ada 0. N itu jika ada 0, maka hasilnya 0. Nah, kita lihat yang ke Z itu adalah siapa nih? A sama C. A sama C. A itu 0, C itu 1. Di N ada 0-nya, maka dia hasilnya 0. Jadi 1, 1, 0. Gitu. Bingung nggak? Bingung, Bu.
Bingung, Bu. Bingung. Brand sepatu, Bu. Jadi nanti lihat keterangannya ya, lihat keterangannya. Terus yang melewati gerbang dia tuh apa? Si X ini yang melewati gerbang X ini adalah A sama B. A itu 0, B itu 1. A itu 0, B itu 1. Melewati gerbang X. Gerbang X itu gerbang OR. Nah, keterangan gerbang OR adalah jika ada 1, maka hasilnya 1. Nah, si A sama si B ada satunya enggak? Oh, ada nih. Ada satunya. Berarti hasilnya 1. Bisa? Yang bingung? Halo? Masih bingung enggak? Kita Nggak, coba Bu, ya. nggak bingung, Bu. Kita coba di soal berikutnya ya. Ini kan tadi udah ketemu nih jawabannya. 1, 0. Oke, coba silakan dicoba nih. Bu Rahai kasih keterangannya di sini. Ini OR. OR itu jika ada 1, maka hasilnya 1. Ini not N. Not N itu jika ada 0 hasilnya 1. Ini N. Jika ada 0 maka hasilnya 0. Nah, tuh coba deh dikerjakan. Inputnya yang mana, Bu? Inputnya itu yang ini. A, B, C, 1, 1, 0. Berarti A-nya itu jadi 1, B-nya itu 1, C-nya itu 0. Oke. Silahkan dicoba. Oh, udah langsung ada yang jawab tuh. Iya. Gimana? Ada lagi yang udah bisa jawab? Oke. Udah banyak nih yang jawab. Udah bisa kayak nih. Boleh ya coba Bu Rahayu minta Nadine. Nadine ada? Nadine 8A ada nggak? Ada, Bu. Oke, Nadine. Gimana Nadine cara ngerjainnya ya? Jadi gini. Gimana Nadine? Hah? Maksudnya saya jelasin, Bu. Ya, jelasin aja Bu Rahayu yang cara-cara. Jadi karena itu di input A1, terus bentar, Bu. Terus itu di input B kan juga 1. Nah, sedangkan dia mintanya output yang X. Dan yang di gerbang X itu kan OR. Jadi kalau ada 1 sama 1 sama dengan 1. Jadi karena tadi inputnya A-nya 1, B-nya 1, jadi jawabannya 1. Oke, sip, dapat. Kemudian yang Y. Kalau misalnya output yang Y kan itu dari input yang A sama yang B. Nah, sedangkan itu gerbangnya not N. Jadi not N itu kalau ada 0 sama dengan 1. Tapi itu inputnya kan 1 sama 1 nggak ada 0. Jadi jawabannya 0. Oke, karena tidak ada nolnya ya. Oke. Ya. Lalu kalau gerbang yang C itu kan dari input yang C sama yang A. Itu yang A itu kan 1, C itu 0. Sedangkan itu outputnya N. Kalau ada 0 sama dengan 0. Dan itu kan di C-nya ada 0, jadi jawabannya 0. Oke, sip, betul. Good, kayaknya masih ada. Oh, langsung. Maaf Bu, maaf langsung diralat jawabannya nih. Gak apa-apa ya, kita belajar. Betul ya? Jawabannya tadi berapa tuh? 100. Oke, next. Kita coba lagi.
Kita biar satu frekuensi dulu mumpung masih nyambung sama itu ya, masih ada nggak? Nah ini nih, coba dulu deh. Diandra Dikta 7A. Tuh Bu, 7A dikta. Dulu ya itu, oh iya kan udah lama pakai Zoom ya. Iya. Berapa nih jawabannya? Coba ayo di chat. Oke, wis. Ya, Bu, maaf ya Bu, saya nggak aktif Bu, lagi ngebenerin sepatu Bu. Membenerin sepatu. Ya Bu, buat indus Bu. Itu yang biasa saya pakai, tali sepatunya rusak Bu. Buat indus. Iya Bu. Udah pada packing belum nih? Bu Rahai belum packing nih. Duh. Udah kok, Bu. Wah, enak dong besok tinggal berangkat. Jangan Terus lupa bawa plastik buat baju kotor tuh kemarin kayaknya nggak ada di infonya ya. Sama Gesper, Bu. Nggak ada di infonya, Bu. Gesper untuk apa ya? Oh, untuk batik Amis, ya? Bu. Iya bener. Oke, nanti dikasih redaksi lagi deh. Sama plastik tuh ya, mau ingat nih, ngingetin plastik baju kotor nanti biar nggak kecampur gitu. Oke, guys, masih ada yang bingung nih. Oh, karena keterangannya tadi nggak Bu Rahai tulis ya, jadi bingung deh. Karena kayaknya berpatokan sama keterangannya nih. Or, jika ada satu, hasilnya satu. Not Besok ada indus. Iya. Weh, semangat dong hari terakhir. Sampai jam 8.45 submit pertama. Cepet banget ya. Jadi besok ada hitung-hitungan, tapi waktunya cuma 90 menit maksimalnya. Jadi semoga kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Yuk, dicoba yang masih bingung. Semangat ngasal ada. Jangan dong. Kebelet indus. Besok ada apa, Bu? Oh, Abdullah iPhone, besok ada apa, Bu? Ini Abdullah kelas berapa ya? Bukan kelas 7 kan? Abdullah iPhone. Saya Bu, anak hilang Bu. Tuh juga nyasar ya, pantesan kamu bingung. Ini udah belajar get. Ini dari tadi chat bingung. Jadi Bu, saya nyasar, saya lihat di grup kan telat, terus saya join masih ada, ternyata udah pelajaran kelas 8, Bu. Pantesan bingung ya. selamat datang Mas. Sekarang kamu kelas 8. Kasian. Oke, lumayan buat bekal kelas 8 nanti tuh katanya. Cuma ini bikin buyar materi kelas 7 jangan kok gini katanya. Iya. Udah, Udah ya, Bu, nyasar, Bu. Tenang. Kamu masih ada waktu untuk menunggu sampai setahun ke depan. Baru dapat materi ini. Nikmati dulu kelas 7-nya ya. 7 itu masa bahagia, jangan disia-siakan. Nah, Bener. oke, silahkan boleh leave kelas 7 biar nggak kaget materinya. Gimana nih? Kayaknya udah banyak nih. Boleh Bu Rahai pilih-pilih ya. Siapa yang udah jawab ya? Natalie Gloria. Oh iya. Ada nggak? Ada, Ibu. Oke. Oh iya, coba. Oh ya, gimana ya caranya? Oke, jadi kan yang A itu kan 1, yang B itu 0. Nah, yang output X tuh kan OR ya. Kalau ada 1 kan jadi 1. Nah, itu A-nya 1, jadi jawabannya 1. Oke. Kemudian? Terus yang Y itu kan sama B ya.
A sama B sama kosong. Nah, itu yang Y itu kan non. Jadi kalau ada 0 sama dengan 1 kan. Heeh. Jadi jawaban itu kan di B-nya 0, jadi jawabannya ya 1. Oke. Terakhir. Tiba-tiba nggak ngerti. Jadi yang terakhir yang Z kan A sama C ya. A Hmm. sama C. Berarti itu 1 sama 1 kan. Nah, ditanyanya N. Kalau N itu kalau ada 0 berarti 0. Nah, itu kan nggak ada 0 ya. Nggak ada 0 jadi jawabannya 1. Oke, gitu. 1, 1, 1. Oke, semakin paham nih. Biasanya kalau gurunya cantik kan kayak Oya makin paham nih yang cowok-cowok ya nggak? Jangan-jangan yang bikin nggak paham karena gurunya murah ya. Oke, lanjut. Ini juga masih sama nih. Yuk, kayak tadi. Nggak bisa lihat mukanya pun, Bu. Aduh. Masa nggak kenal Oya sih? Oke. Or. Jika 1, maka 1. Non. Jika 0, maka 1. An. Jika 0, maka 0. Oke, silakan. Ntar habis ini yang cowok ya. Biar yang ceweknya semangat nih. Oke, boleh siapa ya? Ahmad aja nih, Ahmad. Yang dapat nilai. Pilihan yang tepat, Bu. Ahmad selalu nih dari kelas 7. Iya, Bu. Yuk, Ahmad. Gimana, Ahmad? Oke, jadi itu kan apa itu di yang pertama itu ya, dia kan terhubung dengan A dengan B gitu ya. Artinya kalau OR itu kan jika ada 1 dia pasti 1. Jika nggak ada 1 dia pasti 0 gitu kan. Nah, sedangkan ini 0 semua. Jadi untuk jawaban X pasti 0 dulu depannya, 0. Kemudian yang Y itu kan NaN. Jika ada 0 dia 1 kan, Bu. Nah, itu sedangkan 0 semua. Jadi pasti jawabannya 0. Satu, Bu. Sorry. Kamu kembali N sama Nen ya. Ya, lumayan. Kemudian ada apa namanya? Yang AND ya. Yang AND itu jika ada 0, dia 0. Sedangkan itu kan ada 0, dia terhubung dengan C dan A gitu ya. Itu kan 0 sama 1. Nah, sedangkan itu kan ada 0, artinya dia 0. Oke, sip. Good. Yeay, mantap. Semoga semakin paham ya. Wah, udah tinggal 3 menit lagi nih, guys. Udah, ini pasti jawabannya desimal. Ini pasti jawabannya apa nih? Yuk, kalau kayak gini. 9 A F E. 9 ke biner. Ingat, 1, 2, 4, 8. 9, 8 ditambah 1. 0, gitu ya. 10. A itu 10. 8 ditambah 0101. Oke. F itu Jadi C ya 15. itu. 15 itu 1 semua. F itu
14. 111. Oke. Gini ya. Ada yang bingung? Tidak, Bu. Bu, ini dari mana ketentuannya? Kalau dia heksa ke biner 1, 2, 4, 8. Ya, jawabannya adalah yang mana nih ya? 1, 1, 0. Ini ya, yang C. Ya, cek, Bu. Oke, Ibu, sip. maaf, masih gak ngerti, Bu. Yang mana tuh? Itu kenapa yang 9 tiba-tiba jadi 1, 0 tuh, Bu? Yang 9. Boleh Faiz, yuk. Semuanya sih. Jadi dalam sistem bina itu kan itu dari kanan ke kiri itu 1 itu melambangkan 1, kemudian selanjutnya kirinya melambangkan 2, kirinya melambangkan 4, kirinya melambangkan 8. Nah, karena sistem heksadesimal itu hanya 16, jadinya kita hanya memakai 4 angka biner pertama. Karena kalau sudah ditambah lagi, maka hasilnya itu bisa lebih dari 16. Jadinya tidak begitu. Oke, dapat 9 itu kan 1001. Dari kiri ke kanan bacanya itu 1 dikali 8 ditambah 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 1. Hasilnya kan 9. Oke. Kemudian habis itu A kan sama dengan 10. Jadinya ya itu sama dengan 8 dikali 1 tambah 4 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 0 dan seterusnya begitu. F itu 8 kali 1 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kemudian E itu 8 tambah 4 tambah 2. Begitu, Alisa. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Oke. Sip. Dah, jawabannya yang itu. Yang itu pokoknya. Oke, berikutnya. Ini 199. Nah, ini dari desimal ke heksa. Dari desimal ke heksa diapain? Masih ingat nggak? Dibagi 16. Dibagi 16. Good. Yuk, kita coba dibagi 16. 199 dibagi 16 sama dengan berapa? 199 dibagi 16. 12 Berapa nih? 1, 16 gini ya? 39. 2, 32 gini. 7. 12 sisanya 7. 12 itu huruf apa? A, B, C. Berarti C, 7. Oke, masih ada yang bingung? Aman? Aman, Bu. C7. Oke, C7. Lanjut. Ini yang mundur nih. Coba yang mundur. Jika output X-nya 1, ini 1, ini SOR, yang ini NOT, ini OR. OR itu jika 1 maka 1. NOT itu kebalikan. SOR itu jika sama maka 0. Si X-nya adalah 1. Berarti gimana? Berapa jawabannya? Yang udah dapat? Satu, 0, 0. Apakah betul? Oke.
Outputnya 1, dia melewati gerbang SOR. SOR itu jika ada yang sama maka 0. Nah ini outputnya 1, berarti berbeda dong, ya kan? Boleh di sini 1, 0. Boleh di sini 1, di sini 1, di sini 0, boleh di sini 0, di sini 1. Berarti kita dapat gini. 0,1 atau 1,0. Yang itu ya. Ini si ininya nih. Kemudian dia melewati gerbang NOT. NOT itu kebalikannya. Misalkan anggaplah kita pakai yang 1,0. Kita pakai yang 1,0. Berarti C-nya itu yang 0. Nah, kita pilih nih apakah ini atau ini. 1 melewati gerbang NOT jadi kebalikan. Berarti jadi 0. Oke. Kemudian dia melewati gerbang OR. OR itu kalau ada satunya maka dia hasilnya 1. Nah ini hasilnya 0 berarti nggak boleh ada 1. Berarti kita harus pakai 0, 0 karena nggak boleh ada 1. Oke, jadi 0, 0, 0. Jawabannya yang B. Atau jawaban lain, boleh. Misalkan tadi yang mau dites 100, coba kita tes 100. Kita tes 100 ya. Ini 1, 0, 0. 1 dan 0 melewati gerbang OR jadi 1. 1 di NOT jadi 0. 0 dengan 0 jadi 1. Betul ya? Berarti 100 betul, ini betul tadi. Oke. Kemudian ada jawaban lagi 110. Oke, 110. Iris. 110. Satu, 1, di OR jadi 1, di NOT jadi 0, 0 jadi 1. Benar juga ya, 1, 1, 0. Oh, di pilihannya nggak ada, maaf. 1, 1, 0. Gitu ya. Jadi kalau kalian nanti bingung dari depan ke belakang, ya udah kalian dari belakang ke depan gitu, dari input ke output. Ya. Oke. Kemudian kayaknya yang gerbang udah oke. Nanti kalau ada keterangan, Burah yakin kalian bisa. Nah, ini 255 itu udah pasti binernya apa? Masih ingat nggak? 5. Sorry, lupa. 1, 1, 1, 1, 1. Ya, betul. Pasti satunya full semua sampai 8. Kalau dia 255. Kalau nggak percaya, coba aja tambahin. Kemudian 125 nih, coba 125 ke biner. Kalian enaknya ngitungnya gimana? Nanti ada tabelnya. Tabelnya gimana, Bu? Yang tabel gini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, ya, sampai 2 pangkat 7. Nih, yang tadi ikutan sama kelas 7, sama. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28. 125 yang paling mendekati 64. Kenapa nggak 128, Bu? 128 itu sudah kelebihan. Yang mendekati 64. Kemudian 125 dikurangi 64. 16, berarti 61. 61 yang paling mendekati 32. Dikurang lagi 32. 92 ya, 29. Berarti di sini dikurang lagi 16. 31, 13. 13 itu paling mendekati ini. Dikurang lagi hasilnya 5. 5 itu paling mendekati ini. 5 kurang 4 hasilnya 1. Berarti di sini 1. Berarti di sini 0. Oke, jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke nggak? Bisa ya? Ini tadi udah belum sih? Konversi bilangan desimal 1583 berikut ke heksadesimal. Nah, ini dari desimal ke heksadesimal berarti harus dibagi 16 kayak tadi ya, dibagi 16. Oke. Nah,
Semua caranya sudah sama nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, maaf, nanti rekamannya dibagi nggak, Bu? Rekamannya di apa? Dibagi. Dibagi ya, nanti Ibu Rahai upload ke YouTube ya. Jadi kalian Bu. ceknya di bagian informasi aja. Ya, di bagian informasi. Kemudian yang bagian remedial itu kan ada bagian remedial tuh. Remedial juga ini ya, Bu Rahai open yang khusus untuk ininya, khusus untuk latihan aja sih, latihan dari soal remedial gitu nanti. Nih. Bu Rahai atur dulu di sini. Kita duplikat dulu. Oke. Latihan soal STS dari remedial. Ini nggak masuk soal ya, pokoknya nggak masuk soal, nggak masuk nilai yang latihan-latihan itu ya. Jadi kalau kalian mau coba juga tidak masalah, dicoba aja. Sekarang tanggal 7. Dibuka sampai, kalian biasanya belajar jam berapa sih? Pernah belajar, Bu, makanya saya nggak pernah dapat 100. Ya, Ya, sayang sama, saya nggak pernah belajar. Coba Ya, kalau belajar setengah dapat jam. 100 tuh ya. Dapat Ya, nih. besok aja. Tadi OR, apa sih yang banyak banget itu? OR kan yang banyak banget, masa nggak dapat 100? Yang kelas 7 bukannya. Saya nggak dapat, Bu. Rata-ratanya 94, saya nggak dapat, Bu. Tuh, rata-rata 94, luar biasa loh, rata-rata 94. Boleh jadi insecure nih. Kita kemarin rata-rata UH berapa, guys? Nas. Oke, nih coba deh dicek di LMS bagian remedial. Itu sebentar, berahai brief aja ya, kita nggak bahas ya. Nanti kalian boleh coba kerjain di rumah karena udah kesorean. Ini ya preview quiz. Nah, nanti kalian langsung attempt aja, udah nggak ada passwordnya. Nah, ini nanti soalnya tuh kayak mirip banget gini loh. Jadi ada gerbangnya, maksudnya layout soalnya ya. Ada gerbangnya, kemudian ada keterangannya tuh kayak gini. Tuh. Contoh ya, kita coba bahas satu ya. Coba nih. Ini 1, 1, B. B-nya itu berapa? Yang ditanya itu A, B, sama C. Nah, berarti kita nanti harus tahu A, B, C-nya berapa. 1, 1 di N itu di sini ada keterangannya. Jika ada input 0, maka outputnya 0. Nah, ini nggak ada input 0. Adanya inputnya sama-sama 1, maka hasilnya 1. Berarti kita bisa simpulkan A itu hasilnya 1. Oke, kemudian yang B itu melewati gerbang not. Not itu kebalikan. 1 kebalikannya jadi 0. Pasti di B jadi 0. Gini. Kemudian yang C itu ini 1 di not jadi 0. 0, 1 di OR. OR itu jika ada 1, maka outputnya 1. Nah, ini ada satunya. 1, 0, maka C-nya adalah 1. Jadi 1, 0, 1. Loh, udah ada yang jawab juga tuh di di chat ya. Oke. Kayak gitu. Jadi nanti boleh kalian lanjutkan di rumah ya untuk kalian cobain. Ini kan isian singkat ya. Jadi kalian nggak ke distract pilih-pilih asal gitu ya. Jadi kalian bisa coba kerjain, nanti ada hasilnya. Ini juga konversi dari biner ke heksa. Silahkan nanti dicoba. Yang ini berupa tabel. Nah, jika ada input 0, maka outputnya 1. Nah, ini jika ada input 0, outputnya 1. Ini ada 0-nya, maka outputnya 1. Ini nggak ada 0-nya, maka outputnya 0. Ini ada 0-nya 1, ini ada 0-nya 1. Jawabannya 1, 0, 1, 1. Gitu. Itu tipe soal yang seperti itu ya. Jadi nanti seperti ini nih. Ada keterangan-keterangan gininya, tuh ada keterangannya. Ya, kalian tinggal mengerjakan aja deh. Ini juga sama, nanti ada tabelnya. Ya? Saya punya berita bagus, Bu.
Apa tuh? Sepatu saya udah bener. Asik dong, welcome indusnya. Kayak sepatu baru loh. Sepatu baru, Bu, saya benerin yang lama. Oh. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu Rahai, Kenapa? besok itu bakal dikasih kertas gitu nggak Bu cara-cara? Dikasih. Oke, Saya udah minta ke panitia. terima kasih Bu. Oke. Udah ada lagi yang masih bingung? Bu, besok nanti ada jelasan gambarnya kan Ibu, kayak not itu apa yang Ya. ada gambarnya. Ada kayak tadi soal remet tuh. Coba nanti kalian latihan di soal remet itu ya. Kayak gitu. Pokoknya tipe layoutnya tuh kayak gitu. Ada rangkaian logiknya, kemudian bawahnya ada keterangannya. Cuma Kalau nanya dulu. gambarnya Ibu, Gambarnya juga ada. Jadi di Oke, terima dalam kasih. gambarnya itu, dalam gambarnya kan maksudnya, ya nggak sih? Maksud pertanyaannya apa? Jadi tuh, mana ya dia? Ini ya. Jadi itu nanti ada di sininya and, di sini not, di sini or, di sini not, gitu. Gitu. Jadi supaya tahu kan, maksudnya ini kan ada keterangannya, tapi di dalamnya nggak tahu jawabannya, nggak tahu get-nya apa, tapi nanti ada tulisannya. Jadi tuh kayak ada tulisan gini, di sini and, kayak gitu. Jadi ada tulisan di dalamnya gini, gedean tuh, ya. Terus di sini not, di sini not, di sini or gitu. Oke. Ada lagi. Jadi di Mau soal nanya, itu ada penjelasan gitu, ada. Ya, kenapa? Ibu kalau misalnya guru itu dibayar per komisi kayak rata-rata gitu nggak sih, Bu? Kalau misalnya pas ujian rata-ratanya bagus, nanti uangnya juga dapat banyak bagus gitu. Ya enggak dong. Tidak semua tentang uang. Pasti kan kalau rata-ratanya bagus ada kepuasan lah. Oh, berarti anak-anaknya daripada paham nih sama materinya gitu. Rewardnya dari situ. Berupa happy gitu kan. Kalau anak-anaknya banyak yang gak remet. Kalau kayak kemarin banyak yang remet, sedih. Oke? Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Sudah cukup ya? Kita akhiri ya, teman-teman kelas 8. Terima kasih banyak. Semoga yang sudah usaha masuk Zoom ini besok bisa dimudahkan. Teman-teman yang lain juga sama ya. Nanti boleh kalian lihat lagi, tonton lagi di videonya ya. Oke, kita akhiri dan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semuanya. Selamat istirahat. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih Bu.